Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alam Syah Sibuan dari Universitas Terbuka UPBJJ Jambi dengan NIM 052 574 945. Saya di sini ingin menjawab mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian. Saya di sini dengan bersama Bapak Saparudin dan Bapak satu lagi, Pak. Frido Poji. Ya, Pak, saya di sini ingin menyampaikan materi tentang penerapan pemangkasan teratur pada kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas, Pak. Jadi dari hasil pengamatan saya di kebun orang Bapak, itu orang Bapak belum menerapkan tentang pemangkasan kelapa sawit, atau kita bilang pruning lah, atau menunas secara teratur, Pak ya. Bener, Pak ya? Iya, Pak. Jadi memang tadi saya amati banyak memang pelepah kering saya lihat, atau kita bilang songgo yang di bawah standarnya kebun kelapa sawit, Pak. Jadi saya jelaskan dulu, Pak, dari pengertian, tujuan, sama manfaatnya lah, Pak. Manfaat dari pemangkasan pelepah kelapa sawit ini dulu, Pak. Jadi pengertiannya itu, Pak, kita bilang pruning aja lah, Pak ya. Pruning adalah kegiatan pemangkasan cabang-cabang tanaman yang dilakukan secara teratur, Pak. Jadi dia secara teratur, Pak. Bisa saja nanti setahun sekali, atau setahun 2 kali, atau kita bilang 9 bulan sekali lah. Dia ada periode-periodenya, Pak. Jadi memang dia teratur. Tidak, kita bilang tidak melebihi dan tidak mengurangi dia, Pak. Jadi secara teratur dia dipangkas, Pak. Jadi untuk tujuan pruning itu sendiri dia, Pak, untuk mengatur pertumbuhan tanaman, mempercepat pembungaan, meningkatkan efisiensi pupuk, mengurangi populasi hama, memudahkan perawatan dan meningkatkan hasil tanaman, Pak. Jadi untuk meningkatkan efisiensi pupuk, Pak, dari pelepah ini kan dia memakan juga nih unsur hara dari pupuk tadi. Jadi kan yang kita pangkas tadi itu pelepah yang tidak produktif lagi lah, kita bilang, yang tidak efektif lagi untuk dapur, dapurnya sendiri lah, untuk mematangkan buah itu lagi, Pak. Untuk ciri-ciri pelepah yang harus di pruning nih, Pak, dia ada berbagai macam lah, Pak. Dari kita bilang pelepah kering, pelepah busuk, atau yang menutupi buah lah. Itu yang saya bilang tadi, songgonya lebih. Karena dia standar lah, kita bilang standarnya kebun itu songgo 2 atau songgo 3, Pak. Standarnya kebun kelapa sawit, Pak. Itu yang harus dipotong, Pak ya. Jadi tanpa perlu berlama-lama, kita langsung praktek aja, Pak ya. Caranya. Jadi caranya sama juga dia, Pak, sama kayak memanen juga. Sama-sama juga menurunkan pelepahnya. Oke, Pak ya. Kita coba dulu, Pak ya. Mau gede dulu nggak, Bang? Gede dulu, Bang. Jadi dia, Pak, sama kayak panen dulu, Pak. Cuman buang pelepahnya gitu, Pak. Jadi ya, Pak, untuk penyusunannya pun nggak asal susun juga deh, Pak. Karena dari susunan yang rapi inilah dia untuk kalau susunnya berserak kayak gini kan bisa jadi hama. Jadi dia susunannya pun harus rapi di gawangan mati. Ya, Pak, susunannya. Bang, pausi lah, Bang. Itulah tadi, Pak, dari hasil penyuluhan saya atau materi yang saya sampaikan ke Bapak. Sekiranya Bapak misalnya ini ada nih, Pak, sesi tanya jawab yang ingin saya tanyakan ke Bapak-Bapak ini. Tanggapan Bapak nih saat saya berikan materi tadi tentang penerapan pemangkasan pelepah sawit secara teratur, kayak mana, Pak? Tanggapan Bapak dulu, Bapak Sapar dulu.
tanggapan saya sih Pak, kebiasaan kita kan, yang kita ini kan biaya. Oh, dari biaya Untuk Pak ya. biayanya kalau kita buat misal 1 tahun sekali itu bisa Pak. Bisa kalau kalau itu Pak. Kalau untuk Bapak Pauji tanggapannya gimana Pak? Sama aja sih Pak. Oh, sama aja lah Pak ya. Jadi sama yang dialami sama Bapak Sapar ya. Terus ini tanggapan Bapak nih, saya sarankan lah, kan tadi saya sarankan juga bisa setahun sekali, 6 bulan sekali atau 9 bulan sekali. Tanggapan Bapak nih pas saya sarankan untuk menerapkan ini, kayak mana tanggapan Bapak pas saya sarankan? Apa bagus, baik, apa gimana gitu untuk kebun-kebun Bapak? Menurut saya sih baik. Baik Pak ya. Terus kendala yang Bapak alami lah nanti ke depannya, misalnya Bapak terapkan ini, apa Pak kendala yang Bapak alami Pak? Misalnya Bapak menerapkan pemotongan pelepah ini secara teratur, kendala yang Bapak rasakan nanti apa tuh Pak? Apa kendala dari biaya? Ada kan otomatis kan pasti jadi penambahan biaya nih ke Bapak, ya kan, yang seharusnya biaya ini tidak ada kan jadi ada. Apa kendala yang Bapak rasakan Pak? Nah, kemungkinan kalau kita petani ini Pak, yang kendala di biaya itu aja. Kendala di biaya lagi Pak ya, kembali Pak ya. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, untuk usulan Bapak nih, usulan Bapak tentang penerapan tadi, gimana penerapan pelepah sawit tadi, pemangkasannya? Kalau untuk penerapan Pak, yang kayak saya tanyakan standar untuk songgohnya itu aja Pak, berapa dari buah. Oh, kalau itu kan tadi udah saya sampaikan Pak, jadi standar untuk kelapa sawit dia nih Pak, 2 sampai 3 pelepah di bawah buah Pak. Dia atau yang kita bilang pelepah-pelepah kering, pelepah busuk, itulah yang mengganggu aktivitas panen atau yang mengganggu pergerakan untuk pertumbuhan sawit lah Pak ya. Oke Pak. Begitu Pak ya. Ya. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.